Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara Worship Night pada malam hari ini. Kalau hari ini kita sudah bekerja lelah sepenuh hati, tapi malam ini mari kita mau sama-sama datang berserah penuh di hadapan Tuhan, menyerahkan hati kita mau sembah Dia bersama-sama. Izinkan hadirat Tuhan menjamah hati kita. Biarkan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, penghiburan dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama datang di hadapannya. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Tuhan, malam ini kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa sembah kami. Kami hampiri hadirat-Mu, kami cari wajah-Mu. Ini kami bawa hidup kami bawa hati kami. Selidiki setiap hati kami. Lihat hati kami. Apakah kalau malam ini kami datang, kami benar-benar karena kami mengasihi-Mu. Tegur kami di dalam hadirat-Mu, supaya kami terus berproses menjadi pribadi yang semakin sempurna seperti Engkau. Hari ini kami datang. Ini hidup kami, Tuhan. Kami cari Engkau, kami mengasihi-Mu. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki kami, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana.
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih lagi tinggikan Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan dan ku
namamu Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Ku mau selalu dekat, ku mau selalu menyembahmu dalam hadiratmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Raja. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu, terima kasih buat salib-Mu yang menebus segala dosa-Mu. Ku jadi milik-Mu, ku mau menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Kau dalam hadirat-Mu, kami mau rasakan kasih, kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan, Engkau yang terbaik, Engkau yang termulia, Bapakku yang sempurna. Kami sembah Engkau Raja, ku angkat tangan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan atas segalanya. Hanya Engkau Tuhan, ku cinta Engkau Tuhan, ku rindu hadirat-Mu nyata. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jamah-jamah kami Tuhan. Tuhan, malam ini kami nyatakan bahwa Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau yang kami andalkan. Kami mencintai-Mu dan kami terus belajar. Sampai kapanpun kami belajar untuk tetap mencintai-Mu Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Di dalam hidup ini, meninggikan
nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari katakan dengan sepenuh hati, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Mari katakan di hadapannya, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Mari sembah. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau
hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ku mengasihimu, ku cinta Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan setiap waktu dalam hidupku. Menyembahmu, mengasihimu, memujimu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku mengagungkan namamu, ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puja Yesus. Yesus, dalam namamu ada kuasa, dalam hadiratmu ada damai sejahtera. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami datang menyembah, sujud di kakimu, memberi hati kami, memberi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku mengasihimu, ku menyembah. Nikmati setiap hadirat Tuhan malam ini. Izinkan Tuhan menjamah kita. Izinkan Dia bekerja dalam hidup kita. Serahkan setiap hidup kita ke dalam tangan-Nya. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Roh Kudus-Nya menjamah kita. Dia yang sanggup memulihkan, Dia yang sanggup mengerjakan segala hal yang tidak pernah bisa kita kerjakan. Izinkan Tuhan bekerja malam ini. Dia yang selalu mendengar kita, Roh-Nya yang selalu melawat kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani
bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau yang menemani kami, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Satu ayat firman Tuhan sebagai dasar dari seluruh firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 16 dan 17, Saudara. Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya, ya, karena dari berkat-berkatnya, karena dari pemberiannya, ya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya, jadi anak Tuhan, tentunya kita ingin hidup diberkati, Saudara. Kita pasti ingin ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin percaya ayat ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita itu hidup dari kasih karunia demi kasih karunia, Saudara. Pertanyaannya, ya, apa itu kasih karunia, Saudara? Apa itu kasih karunia? Ya. Kasih karunia itu adalah pemberian kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kasih karunia itu diberikan bukan berdasarkan kebaikan si penerima, tetapi kebaikan hati dari sang pemberi, Saudara, yang memberi. Ya. Kebaikannya itu bukan karena yang menerima, tetapi kebaikan dari yang memberi. Kalau Bapak Ibu Saudara misalnya terima hadiah, ya, tiba-tiba ada seseorang yang digerakkan Tuhan kasih lemari es, Saudara. Ya, lemari es 2 pintu, Saudara. Ya. Itu bukan karena saudara baik, bukan karena kita baik, tetapi itu karena kebaikan hati yang memberi, Saudara. Kalau saudara pas makan, ya, tiba-tiba saat mau bayar di kasir, kasirnya jawab, sudah ada yang bayarin, Pak. Sudah ada yang bayarin, Bu. Sudah lunas. Itu semua kasih karunia. Itu semua anugerah, Saudara. Bukan karena kita baik, tetapi itu karena kebaikan dari yang memberi. Itulah kasih karunia. Mungkin kita tidak layak untuk terima, Saudara. Tetapi karena kebaikan hati sang pemberi, kita dapat berkatnya. Di dalam Kristus Yesus, kita ini dikasih kasih karunia. Ya. Ada satu kasih karunia yang terbesar di dalam kehidupan kita. Apa, Saudara? Keselamatan. Hidup yang kekal, Saudara. Itu kasih karunia terbesar. Ya.
Tetapi tidak berhenti cuman hidup yang kekal. Ya. Saudara, dari Yohanes 1 ayat 17 di atas. Ya, saudara, ini kembali lagi dulu. Kasih karunia itu datang dari Yesus Kristus. Artinya kalau kita jadi orang percaya ya, kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka kita tuh terima kasih karunia. Tuhan Yesus itu bukan cuma berkata aku mengasihi kamu. Ya. Tidak hanya berkata aku mengasihi kamu. Tetapi aku berkasih karunia kepada engkau. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup beriman kepada Yesus Kristus. Engkau tidak hidup lagi di bawah kutuk, saudara. Engkau hidup di bawah berkat Tuhan. Karena kutuk itu sudah ditanggung di atas kayu salib, saudara. Dan di dalam kayu salib itu, di dalam kematian Kristus, di dalam karya salib Kristus, mengalir kehidupan dan juga berkat, saudara. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jangan berkata aku ini orang terkutuk, aku ini orang sial, ya, aku ini susah hidupku. Jangan katakan itu dari mulut kita, tetapi katakan aku diberkati Tuhan. Aku dicukupi Tuhan, aku ditolong Tuhan. Jangan takut, jangan gentar hatimu. Karena Tuhanmu itu berkasih karunia kepada kita. Ya. Saudara, kalau saudara punya sebuah toko, mungkin banyak toko-toko sekeliling saudara. Tapi tokomu adalah toko yang paling rame, itu kasih karunia, saudara. Tuhan kasih karunia kepada engkau, saudara. Ya. Kalau engkau dapat kasih karunia, itu artinya yang sulit dipermudah oleh Tuhan, saudara. Ya. Kalau Tuhan itu sudah buka pintu berkat, ya, itu kasih karunia bagi kita, saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tapi kalau sudah Tuhan tutup, tidak akan pernah bisa satu orang pun yang membuka pintu berkatnya. Oleh karena itu, ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Heri, ya. Pak Heri di ibadah hari Sabtu, saudara. Sebelum ibadah saya ngobrol-ngobrol, ya. Saya tanya-tanya kepada Pak Heri, gimana pekerjaanmu Pak, ini itu. Puji Tuhan, ada hal-hal baru yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Dibawa Tuhan naik promosi demi promosi, ya. Tapi dia berkata, Pak, wah tapi tekanannya luar biasa Pak. Bahkan dari orang-orang di sekeliling, ya. Saya katakan tidak usah takut Pak Heri. Kalau Tuhan sudah buka pintu berkat bagi engkau, kalau Tuhan promosikan engkau, ya, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tidak usah takut dengan orang-orang yang menjelekkan kamu. Ya. Tuhan jadi pemberi kasih karunia dalam hidupmu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ada tekanan, ada masalah dalam pergumulan dalam pekerjaanmu. Percayalah, Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang luar biasa. Bawa kepada Tuhan, saudara. Tuhan berkasih karunia kepada kita, saudara. Pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami kasih karunia Allah? Ya. Bagaimana caranya, saudara? Roma 5 ayat 2 berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, untuk alami kasih karunia jalannya cuma satu, ya. Lewat iman, saudara. Iman percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu kalau hari ini engkau sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai bertumbuh pengenalanmu kepada Yesus Kristus. Pertumbuhan itu bukan sekedar oh kalau kamu di gereja tadinya belum pelayanan kemudian pelayanan, bukan sekedar itu. Oh levelnya naik, bukan sekedar itu, saudara. Ya, saya pernah ngobrol dengan seseorang, dia ngomong, kalau di gereja ini ada level-level kepemimpinan. Saya katakan bukan itu pertumbuhan. Pertumbuhan itu keserupaan kita dengan Kristus. Karakter kita yang semakin serupa dengan Kristus. Itulah pertumbuhan, saudara. Oleh karena itu bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Kristus. Karaktermu berubah semakin serupa dengan Kristus, ya. Saat engkau bertumbuh imanmu semakin yakin, semakin percaya. Ada pergumulan demi pergumulan, engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan, saudara.
Bapak Ibu yang terkasih, Daud itu menang atas Goliat. Bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud terlatih perang, dilengkapi dengan persenjataan yang besar. Tidak. Tetapi Daud menang karena iman, saudara. Bapak Ibu, ada pergumulan, sebesar apapun pergumulanmu, yakin, percaya, ya, dengan iman. Ya. Iman itu apa? Percaya di hati, mengaku di mulut. Itu dua hal iman, saudara. Percaya di hati dan mengaku di mulut, itulah iman. Saat kita bertumbuh iman kita, pergumulan demi pergumulan apapun, saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Iman itu adalah jalan masuk untuk menerima kasih karunia yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara mercy, ya, kemurahan, dengan grace atau kasih karunia atau anugerah, saudara. Ya. Mercy itu adalah kita tidak mendapat apa yang seharusnya kita dapatkan, ya, karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya, asalkan kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak hidup di dalam dosa. Setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini terima yang harusnya bukan, kita seharusnya dihukum, kita dapat kutuk. Itu semuanya sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Itulah mercy, ya. Itulah kemurahan, saudara. Grace atau kasih karunia atau anugerah, itu kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan, saudara. Hidup kekal di dalam Kristus. Harusnya kita ini tidak dapat, saudara. Kenapa? Kita ini orang berdosa. Kenapa? Kita ini orang yang penuh pelanggaran, ya. Bapak Ibu, setiap hari hidup kita ini adalah perjuangan untuk mengalahkan pelanggaran, untuk mengalahkan dosa, saudara. Berpikir yang jahat saja itu sudah salah, saudara. Oleh karena itu pergumulan demi pergumulan kita harus menang di situ, saudara. Dan saat kita bisa mengalahkan segala apa yang buruk di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan. Kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku di mulut, percaya di hati, terima berkat Tuhan, saudara. Saya katakan, saudara, bahwa kebaikan hati Tuhan itu melampaui keadilannya. Ya. Kalau keadilan Tuhan tingginya sekian, saudara, kebaikan hati Tuhan itu di atasnya. Ya. Seringkali kita berkata, kok tidak adil ya, orang ini begitu jahat, tapi kok ya Tuhan izinkan masih tetap hidup. Ya. Orang ini jahat sekali hidupnya, tetapi kok tetap ada. Ya. Kok tidak mati-mati. Ya. Kadang itulah yang terjadi, saudara. Itulah yang diberikan Tuhan. Kadang Tuhan kasih karunia demi kasih karunia. Kalau ukuran keadilan itu seperti keadilan Tuhan, seperti keadilan kita. Ya. Hari ini kita ini tidak dapat hidup yang kekal. Hari ini kita ini dapatnya penghukuman, saudara. Harusnya mati kekal, saudara. Tetapi karena kebaikan hati Tuhan, lebih daripada keadilan Tuhan, maka kita dapat kasih karunia, dapat keselamatan, dapat hidup yang kekal, bahkan hidup diberkati di dalam dunia ini. Di muka bumi ini kita diberkati Tuhan, saudara. Kalau saudara baca di dalam Matius 20, itu ada sebuah kisah. Ada seorang tuan yang punya sebuah kebun anggur. Tuan ini saat itu dia mau cari karyawan, dia mau cari orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Jam 9 pagi dia keluar, dia ketemu dengan satu orang. Dia katakan, mau masuk, mau kerja di tempat saya. Dan orang itu mau, gajinya 1 dinar 1 hari, saudara. Deal masuk, saudara. Kemudian jam 12 siang, jalan lagi, keluar lagi. Ketemu satu orang lagi, diajak kerja. Gajinya 1 dinar, upahnya 1 dinar. Setuju masuk bekerja. Jam 3 sore dapat lagi, upahnya 1 dinar. Setuju masuk lagi. Dan yang terakhir jam 5 sore, saudara, dapat 1 dinar. Setuju, saudara, kerja. Setelah selesai bekerja mungkin sampai jam 6 sore, ya,
dibayar 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, saudara. Yang kerja dari jam 9 pagi berpikir aku pasti dapat lebih banyak. Ya. Saat dia terima 1 dinar sama dengan orang yang kerja jam 5 sore, protes saudara. Orang ini komplain, kenapa kok orang itu lebih banyak upahnya daripada aku? Ya. Tuhan berkata, sang Tuhan, kan sudah setuju aku tidak mengambil bagianmu. Ya. Aku setuju, kamu setuju bekerja di kebun anggur 1 dinar upahmu. Ya. Dan aku tidak mengambil bagianmu. Kita sudah setuju. Bapak Ibu, sang Tuhan berkata, aku ini Tuhan yang adil, tetapi juga Tuhan yang berkasih karunia. Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam kasih karunia demi kasih karunia, saudara. Bagaimana caranya? Percaya Yesus Kristus semakin dalam, saudara. Bertumbuh karaktermu, semakin teguh kepada Kristus. Saya percaya ada kasih karunia demi kasih karunia Tuhan, ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Yakub itu, apa baiknya Yakub dibanding Esau, saudara? Yakub menipu kakaknya, Yakub menipu ayahnya, Yakub menipu mertuanya, saudara. Dia tipu sana tipu sini, saudara. Tetapi Yakub itu dapat kasih karunia dari Tuhan, saudara. Kasih karunia itu dari Tuhan. Ya. Kalau saudara perhatikan, apakah bangsa Israel hari ini, ya, hari ini sampai hari ini, saudara, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum terima Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka bahkan yang membunuh Mesias, saudara. Tapi bangsa Israel dapat kasih karunia, saudara. Bangsa yang kecil, saudara. Tadi malam saya searching tahun berapa ya, 2016. Di tanah Israel ditemukan ladang gas yang besar, saudara. Ladang gas raksasa, ya. Lebih besar daripada yang biasanya di standarnya besar itu, saudara. Itu 5 kalinya katanya, ya. Namanya ladang gas Leviathan. Dulunya harus import, saudara. Harus datangkan dari luar negeri, dari Mesir, dari Yordan, saudara. Tapi sejak tahun 2016 bangsa Israel ekspor gasnya, saudara. Karena apa? Ditemukan ladang gas raksasa. Itu semua kasih karunia, saudara, bagi bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan sudah berkasih karunia kepada kita, ya, siapapun tidak akan bisa menutup. Kalau Tuhan sudah buka berkat bagi kita, Tuhan sudah buka grace, kasih karunia, anugerah bagi kita, saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Jangan pernah menumpuk dada, oh aku ini hebat, kita ini bisa. Jangan pernah, saudara. Karena apa? Sekali lagi semua itu karena kasih karunia, saudara. Kalau kita ada, kita hidup karena kasih karunia, ya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa manfaat atau apa dampak daripada kasih karunia bagi kehidupan kita, saudara? Yang pertama, manfaat atau dampak kasih karunia bagi kita orang percaya, menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian daripada Allah. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu banyak dengar yang namanya Kristen progresif, ya, di mana dikatakan lewat TikTok itu, saudara, ada TikToker itu berkata, saya tidak percaya kepada Tuhan saya itu penuh kasih. Orang sebaik si A ini karena dia tidak terima Yesus sebagai Tuhan, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia tidak akan dapat hidup kekal, ya. Dia masuk ke neraka, ya. Saya tidak percaya. Dia katakan seperti itu. Saudara, itu adalah pernyataan yang menyesatkan, Bapak Ibu. Hari-hari ini di akhir zaman, penyesatan itu ada di mana-mana, saudara.
Penyesatan itu apa? Bukan kiri dikatakan kanan, itu bukan penyesatan, saudara. Penyesatan itu adalah kebenaran, sedikit kebenaran dicampur dengan sesuatu yang salah, saudara. Itu penyesatan. Ya. Arahnya harus lurus, tapi miring 1 derajat saja, ujungnya berbeda jauh, saudara. Itulah penyesatan. Ya. Oleh karena itu jangan taruh iman kita lewat media-media sosial. Iman kita kembali kepada Bible. Apa kata firman, saudara? Firman berkata apa? Itu yang kita percaya. Jangan percaya menaruh iman kepada media sosial. Ya, karena banyak sekarang penyesatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Kita selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi saat kita diselamatkan, kita harus berbuat baik. Karena apa? Itu adalah bukti bahwa kita sudah terima kasih karunia di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ada yang masih belum yakin, kalau mati kemana? Ya. Saya berharap setiap kita berkata, kalau aku hari ini dipanggil pulang Tuhan, aku yakin aku punya hidup yang kekal. Aku punya rumah di kekekalan. Aku pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Kalau Bapak Ibu masih belum yakin hari ini, ya, percayai ya firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari mulutmu mengaku, hatimu percaya, engkau pasti terima kekekalan, hidup yang kekal, saudara. Yang kedua, apa manfaat, dampak kasih karunia bagi kita? Yang kedua, dampaknya adalah memberkati kita. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bahkan Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah manusia membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya semua karena Tuhan, saudara. Ya, Tuhan yang memberkati setiap kita. Ya. Usaha kerja keras itu baik, saudara. Tetapi semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Itu datangnya karena kasih karunia, saudara. Ya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah diminta doa Bulusi. Ya. Bulusi doa pada waktu itu anaknya mau sekolah di Taiwan. Ya. Biaya, mungkin tidak terjangkau. Tapi puji Tuhan, ya. Tuhan kasih karunia putrinya bisa sekolah di Taiwan, saudara. Bahkan sampai hari ini, ya tadinya katanya cuma dapat beasiswa 1 semester. Tapi puji Tuhan sampai hari ini sudah berapa semester Bulusi? 6. Wah, tidak kroso ya Bu ya. Ya Gaby sudah 6 semester, 3 tahun. Tuhan cukupi. Tidak tahu lewat mana saja, saudara. Ada berkat, ada kasih karunia demi kasih karunia, saudara. Bapak Ibu, jangan kecil hati. Jangan kau takut dan gentar. Tuhanmu adalah Tuhan yang berkasih karunia, saudara. Ya. Saudara, kalau di dalam hidup ini, ya kita ada satu ayat ini bagus ini, Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tak berkekurangan suatu apapun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan pahit. Bapak Ibu, orang yang berbahagia itu punya 2 berkat. Ya. 1 berkat karunia memiliki, yang 1 berkatnya kuasa menikmati, saudara. Itu dikatakan berbahagia. Kalau orang dapat 2 berkat ini, karunia memiliki dan kuasa untuk menikmati, itu anugerah yang luar biasa. Tapi kalau harus memilih, ya pilihlah untuk dapat kuasa menikmati, saudara. Kalau harus memilih, ya minta sama Tuhan, Tuhan Engkau memberkati aku dalam pekerjaanku, dalam usahaku. Ya, Tuhan kasih aku
berkat untuk bisa memiliki. Yang kedua, berkat untuk bisa menikmati. Ya. Tapi kalau Tuhan suruh pilih, pilih mana kamu? Pilihlah untuk berkat, dapat kuasa menikmati, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kami kalau dalam pelayanan keluar, ya saya seringkali perginya dengan Bu Elva. Ya, beberapa waktu yang lalu kami pelayanan ke Surabaya. Ya. Pada waktu itu kami naik kereta api Ambarawa Express, saudara. Itu kereta api yang ekonomis dari Purwodadi, Bu Lisna. Ya, dari Purwodadi kami seringkali berangkat itu, ya, karena tidak macet lewat Purwodadi. Dari Purwodadi kami naik, saudara tahu berapa tiketnya? 100.000 cuman, saudara. Sudah sampai Surabaya, saudara. Saya dengan Bu Elva, ya 200.000 sampai, ya. Sampai di Pasar Turi, stasiun Pasar Turi. Kemudian kami tunggu di depan untuk dijemput, saudara. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba satu mobil, bukan ini bukan jemput kita, bukan lewat. Sampai kemudian ada satu mobil, saudara, berhenti di depan kita. Bu Elva ngomong sama saya, "Pak, iki sing metuk kita, ini yang jemput kita." Saya katakan, "Bukanlah, ini bukan mobil yang jemput kita." Ya, mobilnya apa, saudara? Alphard, saudara. Alphard baru. Nah, bukan. Wong kita ini loh pelayanan kok. Enggak, pasti ini. Setelah itu tiba-tiba ada keluar seorang gadis, ada driver di mobil. Kemudian kata, "Pak Semi ya?" "Iya." "Pak, ayo Pak, monggo." Saya toleh-toleh sama istri saya. Tak senggol dia. Bener ya, ditumpakno mobil Alphard ya. Enggak pernah punya, saudara. Enggak memiliki ya. Tapi Tuhan kasih karunia. Numpai, saudara, ya. Pak Ibu, kalau boleh milih, ya, wis milio menikmati, saudara. Ya, tadi pagi Alan ngomong-ngomong sama saya, "Pak, aku ini ngitung-ngitung duitnya bos, ya. Duitnya bos menoleh akeh, Pak. Tapi orang memiliki ya ndak menikmati, Pak." Ya, nanti Tuhan kasih, ya. Saudara, Bapak Ibu, ya. Kalau memilih, ya, pilihlah untuk bisa menikmati, ya. Bapak Ibu, itu karunia, kuasa untuk menikmati, ya. Seringkali kita ini sudah kerja zaman muda. Ini ada satu ayat ini, Pengkhotbah 3:13, bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Bapak Ibu, saya ini makan apa saja bisa, saudara. Ya, diajak makan di mana saja bisa, saudara. Ya, saya bisa menikmati. Ya. Nah, tapi seringkali, ya, pada waktu muda kerja keras, belum punya uang, belum bisa beli makan yang enak, ya. Tapi setelah tua, ya, sudah punya berkatnya, sudah punya uangnya, tapi ternyata ya tetap tidak bisa makan, saudara. Karena apa? Gulanya naik, ya. Kolesterolnya tinggi, saudara, ya. Asam uratnya tinggi, saudara, ya. Itu tidak menikmati juga, saudara, ya. Oleh karena itu, ya, mintalah kuasa untuk menikmati, ya. Bapak Ibu bekerja, ya, dari muda harus bekerja keras, ya. Kita hamba-hamba Tuhan juga kerja keras, saudara, ya. Kita kerja keras, ya. Kalau tengah malam ditelepon minta orang doakan, ya harus berangkat, saudara. Ya, pernah satu kali keluarga bertengkar, anaknya telepon, saudara, jam 12 malam kita datang, saudara. Ya. Kerja keras bagian kita, tapi percayalah, minta sama Tuhan, "Tuhan, kasih aku minimal kuasa untuk menikmati, ya. Tuhan kasih berkat untuk kita bisa nikmati, makan apa saja bisa nikmati. Yo ojo akeh-akeh, saudara, ya. Kalau makannya banyak-banyak, ya nanti lemaknya juga tinggi, saudara, ya. Fatnya tinggi, segala macamnya, itu juga merusak tubuh, ya. Tapi paling tidak Tuhan kasih karunia, kuasa untuk menikmati. Berikutnya, manfaat dampak kasih karunia bagi kita. Yang ketiga, memampukan kita untuk mengatasi masalah yang berat. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya. Rasul Paulus ini dapat kasih karunia sehingga dia bisa melewati semua tantangan, saudara. Ya. Ini penginjil yang luar biasa. Ya. Dia harus terkena ombak di tengah laut
terdampar, saudara. Bukan cuma terdampar, terapung-apung di tengah laut, saudara. Kapalnya karam, ya. Ngeri, saudara, ngeri. Ya. Terapung-apung di tengah laut. Ada yang pernah terapung-apung? Tidak ada ya. Oh, ini luar biasa. Dirajam batu, saudara, dilempar batu satu aja, itu sakit, saudara. Rasul Paulus melewati semua yang berat, ya. Dan dia bisa lewati itu karena apa? Ada kasih karunia, saudara. Kalau hari ini engkau ada pergumulan demi pergumulan, mungkin Tuhan belum tolong, belum selesai pergumulanmu, tapi engkau masih kuat. Iring Tuhan, engkau masih bisa mengerjakan, melewati semua itu. Itu kasih karunia, ya. Ibu Yuin, ya, itu mengalami hal yang berat beberapa waktu yang lalu, saudara. Tuhan vonis penyakit yang mengerikan, ya. Waktu itu divonis CA, tapi dia berkata, aku pasrah sama Tuhan. Tuhan pasti tolong aku. Saudara ngelewati semua. Harus kemo, harus radiasi semua, saudara. Hari ini sudah dilewati semua ya Bu Yuin ya. Puji Tuhan, tambah sehat, rambutnya tambah bagus, saudara. Tadinya rontok, Bapak Ibu. Ya. Itu kasih karunia Tuhan beri, saudara. Saya punya tante, ini iparnya Bu Esther, saudara. Ya. Istrinya adiknya Bu Esther, ya Mami, ya. Namanya kalau saya panggil Tante Gyok, saudara. Saudara perhatikan tangannya, ya, seperti bujel-bujel gitu ya, apa ya bujel itu ya, ya. Tubuhnya ini kesakitan, ya. Dia hidup dengan rasa sakit, saudara. Gara-gara apa? Rematik akut, tidak ada obatnya, saudara, tidak ada obatnya. Dan sudah puluhan tahun hidup di kursi roda, saudara. Sampai hari ini tidak sembuh, saudara. Sampai hari ini tidak ada obat untuk menyembuhkan. Ya. Tapi dia berkata, puji Tuhan, dari mulutnya tidak ada keluh kesah, saudara. Ngeluh, tidak ada, saudara. Hidupnya jadi berkat buat orang lain. Dulu pada waktu saya di Surabaya masih kerja, dia telepon saya, Sam, iki lo, aku punya ada orang golekno kerjaan, ya, carikan kerjaan. Bapak Ibu, dia perhatian kepada banyak orang, saudara. Dia ke mana ini, ke panti asuhan, ya. Ada fotonya beberapa, cuma tidak saya tampilkan di sini. Dia bawa makanan, dia masak, saudara. Dibantu oleh ada pembantu, ada ART. Dia jadi berkat hidupnya, tidak ngeluh, saudara. Bapak Ibu, jangan suka mengeluh, jangan suka ngomel, bersungut-sungut, ya. Pergumulan demi pergumulan, Tuhan kasih karunia bagi engkau dan saya. Dan kau pasti bisa melewatinya. Semakin intim dengan Tuhan, engkau akan melihat kasih karunia demi kasih karunia Allah. Kasih karunia itu bukan membebaskan kita dari masalah, tidak. Tapi kasih karunia membuat kita bisa menyadari kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita. Untuk memampukan kita mengatasi masalah. Ya, sekali lagi, kasih karunia itu kadang tidak membuat kita langsung bebas dari pergumulan. Tidak. Ada pergumulannya. Tapi saat engkau dapat kasih karunia, engkau bisa mengerti Tuhan menyertai engkau. Tuhan hidup bersama dengan engkau. Sehingga engkau mampu mengatasi masalah. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia? Satu, cepat saja, saudara. Hiduplah penuh dengan ucapan syukur. Ngucap syukur selalu, setiap hari. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, ngucap syukur, ya. Seringkali kalau ngelihat anak-anak nakal, ya, wah jengkel, ya, ngelihat sesuatu jengkel, saudara. Belajar untuk tidak gampang jengkel hati ini. Belajar untuk ngucap syukur, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, ya. Dari mulut kita ngucap syukur. Jangan seperti bangsa Israel, mulutnya cuman bersungut-sungut, ngomel, marah, saudara. Belajarlah untuk mengucap syukur. Dari mulut kita meninggikan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, hiduplah rendah hati. Ya, kita ini dapat kasih karunia. Saya kalau boleh ada hari ini kasih karunia, saudara. Saya bisa melayani, itu kasih karunia. Bapak Ibu, ada hari ini
engkau berkecukupan, itu kasih karunia, saudara. Tidak ada yang bisa disombongkan. Engkau berhasil ini dan itu kasih karunia. Tidak bisa dibanggakan, saudara. Hiduplah dengan rendah hati. Yang ketiga, hidup jangan suka menghakimi orang lain. Seringkali kita melihat, oh si A itu gini gitu. Gak usah, saudara. Seringkali kalau kita melihat mungkin orang lain sedang jatuh, lalu kita, oh dosanya akeh iki salah gede iki di hadapan Tuhan. Gak usah, saudara. Jangan menghakimi orang lain, saudara. Ya. Kasih kekuatan, saudara. Kalau seseorang sedang lemah, kasih kekuatan lewat perkataan-perkataan kita, saudara. Yang terakhir, miliki hati yang berkemurahan kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, saat engkau bisa berkemurahan kepada orang lain, itu engkau akan terima kemurahan demi kemurahan, kasih karunia demi kasih karunia. Hukum tabur tuai itu bukan cuma soal uang, saudara. Itu hal yang satu, ya. Tetapi tabur tuai itu perbuatan kita juga. Kita nabur kebaikan, dapatnya kebaikan. Kalau kita nabur jahat, punya maksud-maksud jahat dalam hati, tuaiannya juga sama, saudara. Tuaiannya juga jahat, saudara. Oleh karena itu, mari tabur kebaikan demi kebaikan. Kalau engkau diberkati Tuhan, engkau nabur hartamu, puji Tuhan. Tapi kalau engkau mungkin hari ini belum diberkati Tuhan, engkau nabur kebaikan, suka tolong orang lain, suka kasih kekuatan orang lain, itulah taburanmu, itulah kemurahan hatimu, saudara. Lakukan apa yang kau bisa kerjakan, saudara. Dan kau akan hidup di dalam kasih karunia, saudara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku
percaya Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Aku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Aku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih